Selamat sore, saudara-saudara. Kita mulai kuliah hari ini. Mohon Christina bisa bantu kita dalam doa. Silakan, Christina. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami akan memulai pelajaran AKM 2 yang akan dipimpin oleh Pak Toli. Tolong berikanlah kami kesehatan dan kemampuan untuk mendengarkan pelajaran yang diberikan Pak Toli dengan baik. Amin. Amin, terima kasih. Kita masuk materi terakhir, tidak terasa ya, di AKM 2 yaitu branch accounting. Artinya saya tidak punya hutang pertemuan lagi ya. Jadi kita tidak perlu cari kelas tambahan. Hutang saya banyak yaitu nilai. Tunggu ya, segera saya lunasi. Baik, ini slide-nya yang baru saja saya kirim ke Anda. Kalau nanti tidak gerak gitu ya atau tidak jelas, silakan saya dikabari ya. Tapi kabarinya pakai suara supaya saya bisa tahu. Karena kalau pakai notes, sekali lagi saya nggak bisa baca. Oke. Seperti yang saya pernah sampaikan, materi ini pengantar untuk memahami apa yang akan Anda dapatkan di AKL. Ya, walaupun bukan satu-satunya materi. Ya, karena di AKL nanti sebenarnya lebih banyak membahas kalau sudah pada level konsolidasi. Ya, konsolidasi. Belum lagi isu-isu yang lain ya, kayak selisih kurs seingat saya ada gitu ya. Derivatif dan semacamnya. Harusnya tidak menakutkan. Tidak sengeri yang diceritakan kakak-kakak kelas. Ya. Ya, akuntansi aja sih. Tinggal bagaimana memahami proses bisnis supaya tahu jurnalnya apa. Gampang ngomongnya ya Pak ya. Nanti kalau jalani sendiri wah itu. Tapi intinya adalah branch accounting ini akan mirip nanti dengan consolidated accounting ya. Akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasi. Nah, saudara-saudara ya, sebelum jauh ke apa itu perlakuan akuntansi atas branch, kita lihat apa bedanya branch atau cabang dengan yang namanya agen ya, agen. Agen itu eksis dan kadang terlihat seperti terpisah dari entitas aslinya, tapi sebenarnya dia berfungsi hanya untuk memamerkan barang dagangan ya, memamerkan barang dagangan. Kalaupun dia kemudian seperti menjual, itu sebenarnya dia hanya menghubungkan pelanggan dengan kantor asli ya, bukan kantor asli sih, bisa cabang bisa pusat ya, yang memperkerjakan si agen ya. Jadi kalaupun dia menangani pesan pelanggan, itu sebenarnya yang akan membuat dokumen nanti ya bisa kantor pusat atau kantor cabang. Oke. Yang pasti dia tidak punya inventory untuk memenuhi pesanan pelanggan. Biasanya inventorinya hanya untuk dipamerkan ya, hanya untuk dipamerkan. Jadi dia pasti ketika, oh saya suka model ini nih, furnitur contohnya, maka dia akan ngecek ada nggak barang di gudang gitu ya. Jadi fungsinya lebih ke arah mirip seperti fungsi marketing mungkin ya. Tapi kalau sampai Anda ketemu ada tempat yang memamerkan sekaligus menjual, nah itu berarti dia menjalankan fungsi branch ya, fungsi cabang. Ada nggak pencatatannya? Ada sih ya, ada, cuma sifatnya sih cash basis ya, berapa cash masuk, berapa cash keluar. Untuk apa cashnya masuk, untuk apa cashnya dikeluarkan. Yang pasti dia bukan entitas akuntansi ya, bukan entitas akuntansi. Jadi kalaupun ada pencatatan gitu ya, itu pencatatan bagian dari pencatatan entitas khusus, entah dia bagian dari kantor pusat atau dia bagian dari cabang ya. Jadi kalaupun dia nyatat, nanti yang nyatat resminya itu adalah si entitas yang terkait dengan dia. Bagaimana dengan branch, dengan cabang? Yang pasti dia yang menjual ya kepada pelanggan. Kalau bicara pungut PPN, berarti dia yang akan menerbitkan faktur PPN. Walaupun dalam praktek kadang kalau saya cabang ya jual ke Anda, yang menerbitkan faktur bisa saja pusat, tergantung bagaimana proses bisnis di entitas pusat cabang tadi gitu ya. Kalau ada kredit dia tangani, yang pasti punya inventory
ya, dan dia jalankan sistem yang accrual basis karena dia adalah entitas, ya, dia adalah entitas akuntansi, oke, yang terpisah dari pusat, ya, jadi pusat cabang, nggak ada pusat cabang agen atau pusat agen gitu, nggak ada, ya, hanya pusat cabang. Apa yang dibukukan oleh agent, ya, oleh agent penjualan, dia tidak perlu sistem akuntansi yang lengkap dan catatannya biasanya terbatas. Umumnya yang tadi ya, penerimaan dan pengeluaran kas. Oke. Kalau dia lakukan pencatatan itu tadi, dia bagian dari sistem entitas lain, yaitu dalam hal ini entitas pusat, ya. Jadi kalau ada pencatatan atau jurnal terkait agent, itu pasti yang buat akuntannya pusat. Ya, karena agent ini kepanjangan tangannya pusat. Oke. Apa contohnya ya? Mencatat kas, barang dagangan yang dipamerkan di agen, asetnya yang ditaruh di agen, termasuk pendapatan yang diperoleh dari agen. Kalau pendapatan yang diperoleh dari agen itu lebih banyak informasi internal ya, untuk menilai kinerja agen, ya, apakah produktif atau tidak, ya. Jadi itu pembukuan agen penjualan. Ini contoh jurnal-jurnal yang terkait dengan agen, tapi dilakukan oleh kantor pusat gitu ya. Entitas akuntansinya adalah kantor pusat, ya. Kantor pusat beliin tanah dan bangunan untuk ditempati atau dipakai untuk fungsi agen, ya. Tetap aja land and building ini dicatat di kantor pusat, tapi dikasih keterangan nanti dipakai untuk sales agent. Jadi bukan sales agent yang nyatat. Ya, jurnalnya kayak biasa sih. Semua jurnal yang kita temui di sini kayak biasa, kecuali ada yang khusus. Nah, yang khusus itu yang harusnya ada fokuskan ya, yang kita fokuskan untuk kita kita anggap berat. Karena yang lain jurnal PA, jujur aja ya. Hanya jurnal khusus yang ada di pusat cabang itu yang harusnya Anda jadi pusing. Kalau yang lain sama aja, ya. Sama aja. Ini kalau kemudian si pusat nyetor duit untuk agen untuk dipakai sebagai modal kerja gitu ya. Itu dipakai sebagai modal kerja. Working capital sales agent to cash. Nah, pertanyaannya, working capital ini pos apa ya? Ya pasti pos aset ya. Tapi aset yang mana? Ya kalau saya lihat sih ini temporary pos temporer. Ya, pos temporer artinya dia bukan akun yang populer, bukan akun yang mainstream gitu ya. Hanya diadakan sementara untuk keperluan sales agent. Ya, jadi kalau ini kepake nanti beban tuh working capital. Ya. Beban apapun itu, beban gaji untuk si agen, beban penyusutan untuk buildingnya agent, beban listrik untuk buildingnya, itu harusnya menghapus working capital. Ya. Jadi ketika itu diberikan ke agen, maka akan dicatat di satu temporary account. Anda boleh kasih judul apapun gitu ya. Kalau di sini contohnya working capital sales agent to cash. Kalau ada inventory-nya pusat yang ditaruh di agent untuk dipamerkan ya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi inventory-nya pusat hilang di kredit tapi diganti dengan yang namanya inventory untuk contoh penjualan di agen. Jadi aset nggak berubah. Aset di kredit tapi juga di debit, ya. Bayar gaji ya kayak biasa, salary expense to cash, tapi dikasih keterangan untuk agent gitu ya. Kalau terjadi penjualan ya kayak biasa, accounts receivable, sales revenue, COGS, inventory, ya. Mungkin perlu dikasih keterangan, tapi itu sistem internal accounting ya, managerial accounting, bahwa ini berasal dari agen, bukan kantor pusat, bukan kantor cabang, ya kan? Termasuk kalau ada beban-beban seperti ini ya, beban-beban seperti ini. Ya, jadi ini semua nanti bisa seperti ini jurnalnya, atau tadi bisa yang dikredit adalah working capital, ya, adalah working capital. Nanti di akhir di akhir periode dihitung lagi working capitalnya tinggal berapa. Kalau tadi diberi 200, ya, supaya tetap 200 harusnya berapa cash yang dimasukkan lagi untuk working capital, ya, untuk working capital. Mirip kayak impress petty cash, ya, mirip kayak impress petty cash.
Oke, jadi working capital diharap kalau segini gitu ya, sudah mulai habis diisi lagi sampai segini. Ya, ini jurnal waktu ngisinya. Ya. Depreciation ya udah tuh accumulated, ya kan? Promotion expense. Nah, kalau ini tadi saya kan sempat ngomong, bahkan teori di depan mengatakan agent itu tidak akan menjual, tapi bisa aja kan? Kalau sudah nggak ada persediaan di gudang, bisa aja yang dipamerin itu malah yang diambil umpama ya, silakan aja. Kalau tadi inventory sample tuh inventory ya, sekarang menjadi inventory sampelnya hilang, ya inventory sampelnya hilang. Nah itu jadi expense umpama. Oke, jadi terpaksa dipakai lah, ya hilanglah dari agent. Itu tadi sales agent. Ada pertanyaan dulu. Jadi secara umum bahkan semuanya ya itu adalah jurnal-jurnal pengantar akuntansi yang agak berbeda sekali lagi ketika ada muncul working capital ya. Jangan pusing, ini mungkin mirip kayak dulu sekali lagi kita belajar apa petty cash. Anggap aja ini petty cash to cash ya kan. Nanti ketika ada pengisian petty cash lagi, jurnalnya ya kayak gini ya kan. Expense to cash. Jadi petty cash-nya tetap aja ada. Ya, dipelihara nilainya sama dengan yang ditetapkan di awal. Itu aja sih yang berbeda. Plus kalau ada yang terkait agent mungkin dikasih keterangan di sampingnya, ya apa istilahnya itu parenthetical ya, pencatatan dikasih parenthetical sales agent, ya sales agent. Oke, masuk ke branch, ke cabang. Sistem akuntansinya cabang adalah sistem akuntansi yang terpisah antara pusat dan cabang. Ya, jadi nanti kita lihat pusat kayak apa, cabang kayak apa. Khusus untuk akuntansinya pusat, kita hanya lihat yang terkait dengan cabang aja. Jadi bisa aja gini contoh ya, pusat beli gedung, beli tanah dan gedung. Ya kita nggak perlu lihat jurnal itu. Itu anggap aja dicatat oleh pusat. Tapi kalau pusat nyetor aset ke cabang, pusat punya transaksi dengan cabang, nah itu yang kita jurnal, itu yang bisa kita lihat sistem akuntansinya pusat. Tapi kalau punya cabang semua akan kita lihat. Gitu ya. Jadi kalau nanti kita lihat contoh-contoh jurnal kantor pusat itu berarti ada transaksi kantor pusat yang terkait kantor cabang. Transaksi kantor pusat lain yang tidak terkait dengan cabang yang akan kita lihat di sini itu dianggap diketahui di soal, ya. Pemisahan pencatatan, ya, pemisahan pencatatan pusat kayak apa, cabang kayak apa itu lebih banyak dipakai untuk internal sekali lagi. Jadi nanti ketika sampai di publik, ketika sampai di pihak luar itu satu laporan keuangannya, nggak ada pusat, nggak ada cabang. Ya, nggak ada pusat, nggak ada cabang. Beda dengan konsolidasi. Konsolidasi itu ada induk, ada anak. Induk sendiri, anak sendiri punya laporan dan itu diberikan kepada eksternal. Ya, plus nanti induk dan anak dikonsolidasi. Jadi ada 3 yang kita lihat. Kalau pusat cabang hanya 1, ya hanya 1. Ya. Nah, kalaupun mau dipisah sekali lagi pusat dan cabang itu biasanya hanya untuk pelaporan internal. Ya. Kalaupun kita punya banyak divisi seperti minggu lalu kita belajar soal apa segmen, ya selama cabang tadi dianggap sebagai segmen operasi dan layak dilaporkan, ya ikuti aturan yang lalu itu kan. Kalaupun mau dipisahin ya, cabang ini berapa inventory dan semacamnya, ya itu mengikuti aturan yang minggu lalu. Tapi pada prinsipnya adalah yang akan dilihat itu adalah laporan keuangan pusat dan cabang yang sudah digabung. Makanya namanya combine, bukan consolidated, tapi combine. Laporan keuangan gabungan. Ya. Nah, gabungan itu yang nanti akan dipakai oleh eksternal. Nah, hanya ada 3 akun ini, ya 3 akun ini yang nanti harus kita pelototin baik-baik. Karena yang lain sekali lagi jurnal umum. Umum itu maksudnya sudah sering kita dapat. Ada akun namanya reciprocal account. Reciprocal ini berarti antara satu dan satu lainnya saling bersinggungan, ya saling bersinggungan. Siapa yang satu dengan yang lainnya? Pusat dan cabang, atau pusat dan cabang-cabangnya, ya. Semua transaksi antara pusat dan cabang lain, cabang dan cabang itu harus dieliminasi. Sementara yang non reciprocal, jadi yang tidak terkait antar mereka dalam satu holding, dalam satu grup tadi, itu digabung. Ya, jadi kalau ada penjualan, si
si pusat jual ke eksternal, cabang jual ke eksternal, itu digabung. Tapi kalau pusat cabang saling jualan, nah itu nanti dieliminasi. Ya, kalau ada profit ya yang unrealized khusus untuk internal, maka itu juga dieliminasi. Jadi ya transaksi-transaksi internal ketika digabung itu tidak kelihatan. Tapi kalau mau masing-masing dilihat ya seberapa banyak transaksi pusat ke cabang atau cabang ke pusat atau cabang ke cabang, itu yang tadi dikatakan dipisahkan untuk tujuan internal accounting atau managerial accounting. Ya. Nah, apa persamaannya ya pusat cabang dan induk anak? Pusat cabang itu disebut transaksi pusat cabang, sementara induk anak disebut intercompany transaction, karena induk dan anak ini benar-benar semua ya, pusat cabang induk anak itu entitas berbeda, pusat dan cabang. Tapi bedanya apa? Induk anak ini benar-benar ada company-nya sendiri, kalau ini nggak ada. Ya, cabang ini nggak ada, bukan company sendiri. Dia hanya kepanjangan tangan. Di pusat cabang, kalau ada unrealized profit dieliminasi. Kalau di induk anak tidak ada unrealized profit sejak awal. Ujung-ujungnya yang nol unrealized profit. Ya, jadi secara prinsip yang Anda pelajari di branch accounting ini sama dengan akuntansi untuk konsolidasi. Yang membuat beda adalah pusat memiliki cabang pasti 100%. Induk memiliki anak variatif dari 1 sampai 100%. Ya kan? Induk bisa aja berdiri sendiri, induk bisa aja berdiri lebih dahulu, anak lalu muncul, lalu anak diakuisisi. Atau sebaliknya, anak bisa aja berdiri terlebih dahulu, induk baru muncul, terus induk ngakuisisi anak, bisa. Tapi kalau cabang, ya dia pusat dulu yang ada, baru cabang didirikan. Ya kan? Istilah pelaporannya kalau pusat cabang yang tadi saya katakan combine, kalau induk anak namanya consolidated. Ya, consolidated, laporan keuangan konsolidasi. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra, YPTK Petra, itu pusat. Universitas Kristen Petra itu cabang. Ya. Jadi laporan keuangannya kita itu laporan keuangan combine. Karena YPTK Petra punya ya aktivitas akuntansi yang terpisah dari UK Petra. Bangun gedung itu dicatat oleh YPTK. Ya, dicatat oleh. Tapi nanti ketika sudah jadi gedungnya disatukan itu ya orang luar itu kan taunya milik entitas yang sama ini. Ya. Itu mungkin gambarannya. Karakteristik dari accounting for branch ya, khususnya akuntansi untuk kantor pusat dan cabang ini, ada rekening khusus yang namanya pusat, cabang, atau antar cabang. Kalau hanya ada pusat dan cabang, maka di kantor pusat ada akun khusus namanya branch atau cabang. Di cabang ada akun khusus yang namanya home office atau pusat. Tapi kalau ada pusat, cabangnya lebih dari satu, anggap aja 2 ya. Berarti di kantor pusat ada akun branch Surabaya, ada akun branch Gresik umpama. Sementara di kantor cabang Surabaya ada akun pusat, ada akun cabang Gresik. Yang di kantor Gresik ada akun pusat, ada akun kantor cabang Surabaya. Ya, antar cabang istilahnya. Oke. Nah, rekening khusus ini di akhir tahun akan direkon dan dieliminasi. Jadi pusat, cabang, anggap aja cuma 2 ya, pusat dan cabang. Di pusat ada akun namanya branch atau cabang. Di cabang ada nama akun home office atau pusat. Akhir tahun ini hilang. Ya, direkonsiliasi dan juga dieliminasi. Karena itu tadi akan digabung. Ya, apa tadi? Resiprokal gitu ya, itu pasti hilang. Ini contohnya rekening khusus tadi ya. Di pusat kalau dia cuma punya cabang A, maka ada cabang A nama akunnya. Di cabang A nama akunnya kantor pusat. Kalau kantor pusat punya 3 cabang, maka dia punya rekening cabang X, Y, Z. Di cabang X, Y, Z ya, itu punya akun kantor pusat. Tapi cabang X punya akun tambahan yaitu cabang Y, cabang Z. Cabang Y punya akun tambahan yaitu cabang X dan Z, ya kayak ini nih, ya kan, kayak ini. X punya cabang Y, Y punya cabang X.
Kalau X, Y, Z, ya X punya Y dan Z, Y punya X dan Z, Z punya X dan Y. Prinsipnya seperti itu. Ya, itu yang disebut rekening khusus. Ya, contoh, pusatnya di Jakarta, cabangnya di Surabaya. Yang pusat kirim cash 50 dan equipment 100 ke cabang. Ambil akun yang paling gampang aja. Buat pusat berarti cash dan equipment di kredit. Buat cabang berarti cash dan equipmentnya di debit. Ya kan? Itu yang paling gampang kan ya, menganalisanya. Nah sekarang, buat pusat debitnya apa? Ini namanya investment in branch. Atau investment in branch A gitu ya. Investment in Surabaya branch. Sementara cabang kreditnya apa? Home office. Ya kan? Home office. Jadi di pusat ada akun namanya branch, di cabang ada akun namanya home ya atau pusat. Sisanya yang di kredit atau di debit ya sama kayak jurnal biasa. Ya, cash-nya keluar, equipment keluar berarti di kredit. Cash dan equipment masuk berarti di debit. Pusat kirim inventory ke cabang. Nah, ini yang agak berbeda, Ini asumsinya kita pakai dua asumsi ya. Kalau yang kita pakai adalah perpetual ya, maka yang dikredit sama kayak biasa. Untuk pusat, karena inventorinya keluar, dia dikredit. Buat cabang, inventorinya masuk, dia di debit. Itu kalau mereka pakai perpetual. Tapi kalau mereka pakai periodik, maka pusat ketika kirim inventory ke cabang, ini nih, nama akunnya, shipment to Surabaya. Sementara cabang akan mencatat shipment from home. Ya, shipment from home. Jadi, garis miring inventory ini tergantung kita pakai perpetual atau kita pakai periodik. Debit kreditnya apa? Pusat dan debitnya apa ya? Sama kayak tadi ya. Investment in branch atau branch. Ya. Buat cabang, berarti kreditnya home office. Kantor pusat maksudnya. Oke, jadi yang agak berbeda adalah ketika terjadi transaksi pengiriman inventory. Baik pusat ke cabang atau cabang ke pusat, cabang ke cabang gitu ya. Ada istilah shipment to branch, satunya lagi shipment from home. Ya. Tapi Anda mulai terbiasa bahwa setiap kali ada yang dikredit, maka kantor pusat akan mendebit branch. Kantor cabang setiap kali ada yang didebit, maka kreditnya home office. Juga dibalik, kalau ada yang didebit di kantor pusat, kreditnya biasanya branch. Kalau ada yang dikredit di kantor cabang, yang didebit biasanya home. Ya, home office. Nah, pertanyaannya sekarang kalau dilihat, buat kantor pusat, rekening branch ini, rekening investment in branch, namanya udah jelas ya, investment in branch, di debit. Ini bukan expense. Nama depannya udah jelas, investment, ini berarti investasi. Ya. Kalau biasanya kita punya saham atau beli saham PT lain, kan investment in share gitu ya. Kreditnya biasanya cash. Atau apa yang kita beri sih ke perusahaan yang kita beli sahamnya tadi. Kalau kita beri equipment ya kayak gini jurnalnya. Share investment to cash dan equipment. Jadi buat kantor pusat, akun yang namanya ini ya cabang. Ya, di sini kan kantor pusat punya akun namanya cabang. Cabang itu substansinya adalah investasi. Branch ya, nama akun branch atau akun branch A gitu ya. Cabang A gitu. Itu sebenarnya adalah akun yang sama dengan akun investasi. Bagaimana dengan kantor cabang ketika dia punya akun yang namanya pusat atau di sini home office? Ini akun apa yang dikredit? Apakah hutang ya, liability atau equity? Ya Anda samakan saja. Kalau ini jadi entitas di mana pemilik itu invest sesuatu ke dia. Berarti yang dikredit ini pasti akun apa? Equity. Jadi home office ya, home office buat cabang, buat home office itu kan kantor pusat ya. Sorry kecampur-campur antara Indonesia dan Inggrisnya. Jadi akun di mana? Di cabang yang namanya home office atau kantor pusat itu sebenarnya equity.
Sementara akun di kantor pusat yang namanya branch atau cabang itu sebenarnya investasi. Akun yang namanya cabang dan pusat, ya, branch dan home, itu namanya tadi apa? Reciprocal accounts. Itu yang nanti sekali lagi, ya, akan direkonsiliasi dan dieliminasi di akhir. Prinsip lain adalah setiap kali kantor pusat mendebit, branch di debit, ya kan? Kantor pusat setiap kali dia kirim sesuatu ke cabang, dia akan mendebit investment in branch, ya kan? Atau cabang A di debit. Pasti kantor cabang akan mengkredit yang namanya home office. Jadi debit branch di kantor pusat, kredit home office di kantor cabang, pasti tuh. Nominalnya pasti sama. Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Kalau cabang itu mendebit kantor pusat, ya, jadi home office di debit di cabang, maka di pusat, ya, branch office itu akan dikredit. Ya, jadi akun ini di dua tempat yang berbeda, dua entitas yang berbeda, pasti akan pasangan debit atau kredit. Nominalnya pasti sama. Mau contoh, mau bukti. Dua bukti tadi ya. Ini kantor pusat investment in branch 150. Di kantor cabang home office 150 di kredit. Kalau ini investment in branch 80, home office 80. Masih contoh simple sih, tapi prinsip kayak gitu tolong diingat-ingat. Kalaupun ada perbedaan itu bisa jadi karena waktu. Ya. Kantor pusat lebih awal ngirim cashnya. Cabang ngecek rekening koran belum ada cashnya. Jadi hari ini kantor pusat investment in branch, kantor cabang baru besok home office-nya. Atau baru Senin home office-nya. Ya kan? Jadi hanya masalah waktu. Nanti makanya butuh rekonsiliasi kan, mirip kayak cash kan. Kalau ada apa tuh, setoran dalam perjalanan, sudah disetor. Tapi yang satu belum terima, karena pembukuan banknya mungkin terkendala, atau ada faktor teknis tertentu. Selain itu juga karena kesalahan mungkin. Jadi udah benar, hari ini home office di debit, ya, di kantor cabang. Berarti di kantor pusat branch office di kredit harusnya hari ini. Tapi karena ada kesalahan entah akuntannya pusat atau cabang yang keliru, itu nggak akan sama waktunya maupun nominalnya. Gitu ya. Silakan kalau ada diskusi dulu. Kita belum masuk soal yang lebih tinggi tingkatannya, tapi harusnya bisa diikuti lah nanti. Cuma sebelum lebih jauh, silakan bertanya. Nah, ini lebih komprehensif. Komprehensif ini harapannya adalah nanti di ujung bisa dilihat akumulasi transaksinya. Tadi kan cuma 2 transaksi, nggak ada ininya ya, nggak ada gabungannya kan. Nah ini nanti harapannya di ujung nanti ada gabungannya. Pusat dirikan cabang, lalu pusat transfer cash 200. Oke, cash di kredit buat pusat, cash di debit buat cabang. Ingat, pusat ketika mengkredit sesuatu, pasti debitnya adalah branch. Cabang ketika mendebit sesuatu, kreditnya adalah home. Ingat prinsip lain, investment in branch di pusat, kalau di debit pasti diikuti home office di cabang yang dikredit dengan nominal yang sama, ya kan, 200. Oke, lanjut. Surabaya beli equipment, nah ini berarti dari pihak luar, ya pusat nggak perlu nyatat. Ini yang disebut non-reciprocal, ya, non-reciprocal. Pusat kalau beli equipment dari luar, kita nggak perlu nyatat di sini, ya. Kita hanya jadi akuntannya brand sekarang. Ya, tapi nanti setiap kali ada pembelian aset oleh kantor pusat dalam bentuk equipment, di akhir nanti pasti digabung antara equipmentnya pusat dan cabang di combined financial statement. Ya, ini jurnal umum ya, jurnal yang sangat-sangat Anda kuasai, equipment to cash, ya kan? Nggak ada jurnal yang tiba-tiba muncul kayak transaksi kripto gitu kan. Ini jurnalnya gimana kalau ada transaksi kripto, ya kan? Nggak sampai serumit itu, kecuali yang 3 tadi ya, reciprocal, terus ada apa, unrealized branch profit atau internal profit, itu yang mungkin
hal baru. Apalagi nih, nah ini pusat kirim inventory ke cabang, ya. Tadi kan sudah ada contohnya. Oke, karena ini pakai periodik berarti shipment to branch di kredit, di cabang shipment from home. Debitnya apa kalau pusat itu mengkredit? Berarti branch. Kreditnya apa kalau cabang itu mendebit? Ya berarti home office. Branch dan home office juga sama nih nilainya. 160 di waktu yang sama. Cabang Surabaya beli inventory dari luar. Ya udah pusat nggak perlu nyatat. Cabang yang nulis purchase to cash karena tadi pakai periodik ya. Kalau ini pakai perpetual berarti uh, ini inventory. Yang di kredit pusat adalah inventory, yang di debit cabang adalah inventory. Ini berarti inventory juga. Ya, ini juga inventory. Cabang Surabaya jual inventorinya ya cash to sales. Periodik loh ya. Jadi nggak ada COGS to inventory ya. Nanti di akhir. Cabang retur ke pusat. Ya dibalik aja jurnal ini. Jurnal ininya dibalik. Investment in Surabaya branch to shipment dibalik. Shipment to Surabaya branch to investment in Surabaya branch. Ya kan? Dibalik. Ya. Mirip kayak kalau di perusahaan biasa ya dengan eksternal berarti ini itu sebenarnya apa sih buat kantor pusat? Ini retur penjualan, ya kan? Ini retur penjualan. Kalau kantor cabang ini retur pembelian. Ya, karena ini pakai periodik berarti kita cari padanannya periodik yang umum gitu ya, periodik yang umum. Kalau yang ini ketika pusat mengirim barang ke cabang, shipment to branch itu sebenarnya kayak penjualan, tapi penjualan internal. Kalau shipment from home ini purchase, tapi dari internal, ya kan? Oke. Ini cabang mengembalikan barang ke pusat. Lanjut ya. Ada biaya operasional yang dibayar oleh cabang, ya sudah pusat mau entry aja, ya udah expense biasa tuh cash. Ya. Jurnal mana yang masih bingung? Ini kan jurnal PA banget ya. Wala ini PA atau AKM 2 Pak? Mas, mulai underestimate kan, mas sepele banget nih jurnalnya. Cabang transfer cash bisa nggak? Ya bisa aja. Ya udah, berarti cashnya ada di pusat di debit, cash di cabang di kredit. Nah, setiap kali ada aset yang dikembalikan oleh cabang ke pusat, maka pusat itu akan mengurangi investment in branch. Sebaliknya, cabang akan mengurangi equity dalam bentuk home office. Mirip kayak tadi ya, ngirim balik inventory. Ya kan? Ada aset yang dikirim oleh cabang ke pusat, berarti investment in branch di kredit. Equity dalam bentuk home office di debit oleh cabang. Ya, sama kayak ini prinsipnya kan. Kalau tadi kirim inventory, ini kirim cash. Nah, ingat sekali lagi, kalau investment in branch di kredit, pasti home office di debit dan nominalnya sama. Ya, nominalnya sama. Ada hutang gaji, ada depreciation expense di cabang, ya sudah. Jurnal receh nih. Ya kan? Jurnal PA nih. Ya, jadi nggak masalah. Nah, di akhir tahun, cabang Surabaya itu menghitung bahwa inventory yang tersisa adalah 10 dari pemasok luar dan 50 dari PT XYZ. Ya. Cabang sebagaimana entitas umumnya itu closing dulu kan? Dia akan closing dulu. Ya. Semua transaksi yang ada di income statement bagian debit, dia akan kredit. Ya kan? Jurnal closing kan gitu ya, pengantar akuntansi. Shipment from home itu adalah transaksi income statement. Purchase dan semacamnya. Ini kan sesama purchase ya. Shipment from home ini purchase internal, purchase ini adalah pembelian eksternal. Ya. Ini semua shipment from home, purchase, salaries expense, utility expense, rent, dan miscellaneous expense. Ini kan transaksi yang ada di mana? Income statement. Ini di kredit, di close. Karena saldo normal mereka di debit.
Ya, saldo normal mereka di debit. Sales itu kan saldo normal di kredit, itu juga di debit untuk di close. Ya, untuk di close. Nah, 60 ini apa? Karena kita pakai periodik, maka pengakuan ending inventory atau pengakuan besaran inventory kan baru bisa dilakukan di akhir periode kan. Ada 60 nih, 10 plus 50. Nah, ditulislah merchandise inventory 60. Tapi ada catatan akuntansi internal ya, accounting, managerial accounting yang mencatat dari 50 itu 10 dari luar, 50 dari dalam. Intinya totalnya kan 60. Ya, totalnya 60. Terus 20 ini apa? Ya, 20 ini kan sebenarnya adalah apa sih 20 ini? Ini kan sebenarnya seperti profit kan? Ya. Kalau brands itu bikin apa namanya? Bikin income statement ya. Kalau brands bikin income statement, mana income statement? Ya. Dia akan menghasilkan net income ini brands ya. Anda bisa lihat detailnya di Excel loh ya, makanya saya kirimkan Excelnya. Kalau PowerPoint-nya sangat-sangat kecil angkanya. Brands itu kan 20 nih. Ya. Jadi revenue-nya sekian, expense-nya dikurangi. Semua ada loh tadi, expense-nya ada di jurnal-jurnal itu. Itu akan ketemu net income 20. Ya. Akan ketemu net income 20. Ya. Makanya di sini muncul home office 20. Ini kalau di jurnal PA dulu namanya apa? Income summary. Ingat ya, income summary. Apa? Saya lupa malah bahasa Indonesianya. Ya, apa rugi laba gitu ya, ikhtisar rugi laba ya. Kalau dulu di SMA. Ini income summary sebenarnya tapi diberi nama home office. Jadi ini kan kayak keuntungannya keuntungannya perusahaan ketika dilakukan closing. Karena cabang ini mengakui adanya kenaikan equity ya dalam bentuk income summary atau di sini diberi nama home office, maka ingat tadi setiap kali home office di kredit, maka branch office akan didebit dengan nominal yang sama yaitu 20. Nah, ini ada akun baru lagi. Kalau kantor pusat mencatat branch di debit hasil operasional, hasil laba rugi, maka kreditnya namanya ini nih, Surabaya Branch Income. Ini yang belum ada tadi ya. Jadi yang ada itu sudah apa? Investment in branch, ya, shipment to branch, lalu ada lagi nih yang di sisi kredit namanya Surabaya Branch Income. Sementara buat cabang ada home office dan shipment from home, ya kan? Shipment from home. Itu akun-akun baru yang belum pernah kita dapat di PA. Tapi sebenarnya ada pasangannya. Ya, ada pasangannya. Kalau ini namanya income summary sekali lagi. Ya. Kalau Anda menguasai dan sangat senang dulu dengan closing entries di PA, ujung-ujung tuh, ya Anda pasti paham ada income summary kan. Nah, ini sebenarnya income summary. Nah, ini tampilannya setelah digabung semua ya, yang di debit apa saja gitu, yang di kredit apa saja, lalu mau dibuatin laporan keuangan, jadi deh laporan keuangannya seperti ini. Ya, jadi laporan keuangan seperti ini. Nah, tadi kan ada akun Surabaya Branch Income. Ya kan? Ada akun Surabaya Branch Income. Ya. Di home office kan. Di home office itu Surabaya Branch Income itu karena dia masuk di sisi kredit, itu kan penambahnya income, penambahnya revenue. Makanya di apa? Di income statement-nya si home office Surabaya Branch Income-nya taruh di sisi di bawah sales revenue. Pak, angkanya home office kok bisa sampai segini ya? 1,4. Ini kita nggak tahu, sekali lagi, ini given aja. Itu yang saya bilang tadi, ini angka-angka yang asumsi sudah ada di pusat, tapi kita nggak pernah tahu pencatatannya. Kayaknya kita tahu semua yang ada di kolom branch. Coba dicek. Ya, dari mana home office 200 ini? Ya, dari mana home office 200? Di total aja yuk, pelan-pelan yuk. Home office buat cabang itu berapa? Supaya Anda terpuaskan gitu ya. Kalau pengen tahu home office dari mana angkanya. Pelan-pelan ya. 200 di sini kantor cabang. Ya. Tambah 160 berarti 360. Oke.
kurangi 10 berarti 350 ya. Kurangi 150 berarti 200. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Itulah ketemunya berapa? 200 di sini. Ya, di Surabaya Brands ada 200. Dari mana net income 20 tadi kan sudah kita hitung lewat jurnal closing. Bahkan di income statement ada 20 nih. Ya. Terus statement of financial position. Dapat dari mana sih? Cash 90 balik. Kita buktikan ya. Satu aja kita sampling. Cash buat kantor cabang. 200 debit. Kurangi 100 berarti tinggal 100. Kurangi 40 tinggal 60. Tambah 300, 360. Kurangi 120 berarti 240. Kurangi 150 berarti 90. Betul ya? Nggak ada lagi ya cash. Ketemu deh 90 ya kan. Jadi kalau Anda penasaran angka branch ini dari mana semua, lihat jurnal, Anda buatin buku besar masing-masing ya. Lalu Anda operasikan debit kredit, ketemu saldo akhir ya, di saldo normal masing-masing angka-angka yang ada di sini. Ya, tinggal Anda buatin laporannya. Kalau yang ini ya nggak usah penasaran ya, ini given karena di mana? Di sistem akuntansinya pusat ada pencatatan sendiri yang kita nggak tahu. Oke. Nah, ini semua nanti dilihat ya, ini semua nanti dilihat. Oh ya, untuk home office kita bisa hitung berapa investment in Surabaya Brands. Investment in Surabaya Brands buat home office. Kita dapat dari mana tuh? 200 di debit. 160 berarti 360 di debit. Kurangi 10 350. Kurangi 150 berarti 200. Tambah 20 yang ini berarti 220. Dari situlah muncul di sini. Yang ini nih. 220. Nah, 3 ini tadi kan ya. Investment in brands, home office, dan juga brands ya, office atau Surabaya branch income. Ini semua kan harus dihapus, dieliminasi. Income ada di kredit, berarti dia harus di debit kalau mau di close. Home office tadi itu rekening apa sih? Rekening equity kan buat brands. Berarti dia harus di debit supaya dia bisa di close. Katanya tadi harus dieliminasi kan. Investment in Surabaya Brands itu kan aset buat pusat. Berarti kalau mau dihapus, taruh dia di kredit. Makanya muncullah jurnal eliminasi ini. Eliminasi ini cuma satu jurnal loh. Debit branch income 20, debit home office 200, kredit branch office atau investment in branch office 220. Udah deh. Ketemu deh ini jurnal apa? Jurnal eliminasinya. Selain jurnal eliminasi ini, jurnal-jurnal kayak closing, adjustment, ini kan jurnal-jurnal yang tadi sudah diterangkan dasarnya. Jadi jurnal eliminasi ini yang jadi kunci sebenarnya, ya. Ini sama aja ya. Ini melihat dari sisi debit kredit, ini melihat dari laporan keuangan. Jadi jurnal eliminasi ini yang hanya satu tadi ya, debit branch income, debit home office, kredit branch office, hanya itulah jurnal eliminasi. Ya, hanya itulah jurnal eliminasinya. Angkanya yang kecil-kecil tadi bisa Anda sambil buka di Excel. Ada diskusi. Jadi kelihatan menakutkan, kelihatan kok rumit, ujungnya cuma satu jurnal eliminasi. Dapat dari mana angka-angka ini? Sekali lagi semua ada di mana? Di jurnal depan ini, tinggal Anda buatin buku besar aja ya. Kalau Anda mau sedikit ribet, oke, saya buatin buku besar punya cabang nih berapa ketemu. Nah, akun-akun resiprokal cari aja di situ. Ya, selama tidak terkait Anda gabung. Ini contohnya ya. Waktu saya mau bikin statement of financial position, maka cash-nya home office dan Surabaya branch itu saya total. Ya. Tapi kalau ada resiprokal kayak investment in Surabaya branch, di sini harusnya 0. Nggak boleh ada, ya nggak boleh ada, karena ini reciprocal. Kayak ini, accounts payable, ya di sisi kredit kan 500 plus 0,
Salaries payable 40 plus 10. Ini digabung. Tapi kalau sifatnya kayak home office, ya, Surabaya branch income, ini kan resiprokal, itu dihapus. Jadi prinsip yang di awal tadi, non resiprokal digabung, resiprokal dihapus, itu semua kelihatan di sini. Ya. Ini combine statementnya kan kelihatan. Silakan loh, sebelum kita masuk ke pembahasan lain atau melihat dari sisi lain. Yang sebenarnya saudara-saudara, kalau mau diselesaikan sekarang jam berapa sih? Ini 5:30 selesai udah. Tapi ada isu-isu lain yang belum ketangkap di sini. Tujuan utama memang adalah menghasilkan jurnal eliminasi. Nah, kita lihat sekarang ada transaksi-transaksi khusus yang bisa jadi terjadi sebelum ini loh ya. Tapi sengaja ditaruh di belakang karena agak rumit melihat jurnalnya. Ya. Artinya apa? Jurnal-jurnal ini nanti mungkin saja muncul untuk nanti Anda buatin adjustment dan eliminasi. Oke. Tapi basicnya itu kayak gini. Ya, basicnya itu kayak gini. Nggak ada pertanyaan ya. Oke, lanjut. Sekarang gimana kalau ini, kalau tadi contoh komprehensif, ini mulai contoh parsial lagi. Untuk kasus yang agak berbeda. Tadi kan si pusat jual barang ke cabang pakai harga pokok. Tidak menarik keuntungan. Jadi transfer pricing-nya tidak ada. Dalam tanda kutip, ya sama kayak harga pokok. Kalau ini ada markup. Jadi dia mirip lah jualan ke eksternal, tapi kalau eksternal mungkin dia narik 25%, ini 20% toh. Apa yang harus dilakukan oleh masing-masing? Oke. Harga pokoknya 100, tapi pusat pengen jual dengan margin 20%, maka dia akan tagih 120. Ya, dia tagih 120. Ya. Nah, selalu ingat kalau pusat ini kita periodik sekali lagi. Kalau jual barang, berarti penjualan pusat ke cabang itu selalu dicatat sebagai shipment to branch. Yang harus diingat, shipment to branch dicatat sebesar apa? Harga pokok. Ya, dicatat sebesar harga pokok. Kan pusat waktu itu beli barangnya 100, berarti dia catat 100. Bagaimana dengan cabang? Cabang ini kan belinya harga pokoknya 120, iya toh? Dari sisi cabang kan dia melihat harga pokoknya 120. Dia nyatat shipment from home juga harga pokok, yaitu 120. Nah, dalam kasus ini tidak melanggar loh yang saya tulis di depan tadi bahwa branch dan shipment to branch dan shipment from home harus sama. Enggak ada loh ketentuan tadi itu. Yang ada ketentuannya itu adalah investment in branch dan home office. Tapi shipment to branch dan shipment from home itu berpasangan ada, tapi nominalnya nggak harus sama. Khususnya ketika ada kasus kayak gini. Yaitu ada penarikan margin atau markup. Jadi buat pusat dicatat di kredit inventory atau shipment to branch-nya sebesar harga pokok. Buat cabang juga mencatat di debitnya shipment from home atau inventory ya sebesar harga pokok. Berapa harga pokok dari sisi cabang? Kan 120. Ya. Nah, 20-nya buat pusat itu dicatat sebagai unrealized branch profit. Profit yang ingin dia dapat dari cabang. Nah, kredit debitnya apa ya? Total dari kreditnya kan investment in branch 120. Ingat tadi, setiap kali ada branch di debit di kantor pusat, maka home office akan dikredit di kantor cabang dengan nominal yang sama yaitu 120. Nggak melanggar kan? Acuan atau rambu-rambu tadi ya. Jadi ini kasusnya adalah ketika memberikan harga transfer ke cabang dengan mengenakan markup. Ya. Sehingga nanti di akhir tahun kantor pusat akan mencatat investment in branch 200 gitu ya. Ini beda loh ya. Tidak ada kaitan dengan yang sebelumnya ya. Contoh di akhir tahun nanti ada akunnya kantor pusat investment in branch 200, ada shipment to branch 100 dan unrealized branch profit 20. Maka di kantor cabang akan ada shipment from home yang ini ya 120. Sisa yang lain diketahui. Jadi nggak ada kaitan dengan jurnal tadi. Nah, apa yang mau kita lakukan di akhir? Ya.
tergantung kasusnya. Rupanya dari total, tadi kan belinya, cabang beli 120 ya, pusat jualnya 100 harga pokok. Ternyata dari total pembelian dari pusat 120 juta ini, itu ternyata tinggal 12 juta. Jadi cabang tadi beli dari pusat 120. Sudah dijual-jual, tersisa 12 juta. Ya, 12 juta. Berarti HPP dia, harga pokok penjualannya cabang atas barang yang dia dapat dari pusat ini, itu adalah harga beli. Shipment from home ini kan sama kayak pembelian kan, purchase ya, dikurangi dengan persediaan akhir. Ya kan, barang tersedia dijual, kurangi dengan ending inventory 12. Ini adalah apa? COGS kan. Untuk menghitung income atau net income, asumsi tidak ada pajak ya, berarti kan sales 160 kurangi apa? Expense 30. Ya kan? Kurangi juga dengan COGS. Sehingga labanya kantor cabang adalah 160 kurangi COGS berapa nih? 108 kurangi expense 30, yaitu 22. Nah, ditutuplah, di closing lah sales 160 yang ini ya, di debit. Ini merchandise inventory ending yang dari pusat 12 ya sudah di debit. Ini kan closingnya periodik yang umum ya. Shipment from home yang 120 yang ini itu dikredit supaya close. Expense yang 30 yang ada di debit itu dikredit supaya close. Nah, selisihnya yang income atau net income-nya itu kan muncul income summary ya, atau di sini dalam kasus namanya home office 22. Ya sudah. Selesai deh jurnal closing-nya si siapa? Branch. Buat kantor pusat. Ya, investment in branch-nya 22 yang ini. Ya, ingat loh, setiap kali cabang home office, maka pusat akan branch office. Ya, dan nominalnya sama. Karena ini mencatat profitnya branch, maka namanya apa? Income from branch kan, atau branch income, sama kayak ini sebenarnya namanya. Mana tadi? Sama kayak ini nih. Surabaya branch income atau income from branch, itu sama aja. Kan kayak gini jurnalnya ya, ketika mencatat profit atau income-nya cabang. Ini jurnalnya. Jadi branch office to branch income. Sama nih jurnalnya. Ya, buat pusat. Branch office to branch income. Jurnal kedua, karena ini kasus baru, ya, yang harus di-adjust oleh kantor pusat adalah mengakui branch income dari hasil penjualan barang tadi. Ya. Jadi berapa sebenarnya unrealized branch profit, ya, unrealized branch profit. Ketemunya di sini adalah 18 juta, dihitung dengan cara seperti ini, ya, dihitung dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita lihat tadi dia beli barangnya, tadi kan muncul ya unrealized branch profit 20 kan. Ada unrealized branch profit 20. Dari mana unrealized branch profit tadi? Dia pengen 20% di atas harga pokok. Oke, ada unrealized branch profit 20. Oke, berapa yang kemudian terrealisasi? Sehingga harus dihapus ya unrealized branch profitnya. Oh, 18. Dapat dari mana 18? 20 dikurangi dengan ini barang yang masih tersedia di cabang kan. Barang yang dibeli dari pusat tadi 120 masih tersedia 12. Oke, tapi 12 ini kan harga plus markup. Berarti hilangin markupnya. Markupnya berapa? Markupnya adalah 20% kan. Berarti 2 kan. Ya enggak? Jadi dalam kurung yang besar ini nih, itu adalah markup. Ya. Itu adalah markup. Markupnya berapa kan 2. Dari 10 ini kan 2 ya. 10 itu harga pokok, 2 itu 20% tadi. Berarti kalau awalnya unrealized branch profit adalah 20,
ya. Sekarang yang tersisa tinggal 2, berarti yang sebenarnya real jadi branch profit itu berapa? Ya, 18. Berarti masih ada unrealized branch profit berapa? 2. Ya kan? Tadi 20, sekarang di debit 18. Buktinya apa? Dari 12 inventorinya cabang, ya ini kan 120%. 20%-nya berapa sih? Ya 2. Dengan cara gini nih, 12 dibagi 120%, ya ketemu 2. Berarti yang sudah real berapa? 18. Sehingga unrealized branch profit yang masih tersisa tinggal 2. Saat kita menghapus branch profit yang unrealized tapi sudah realized tadi, maka kita mengkredit lagi yang namanya branch income. Ya, kita mengkredit lagi yang namanya branch income. Sehingga total branch income berapa nih? 40. Ya, total branch income adalah 40. Didapat dari mana? Ini tadi 160 sales. 160 sales ya. Terus shipment to branch-nya itu kan sama kayak kita melakukan apa? Kita melakukan pembelian ya. Tapi di harga pokok loh ya. Shipment to branch 100 kurangi ending inventory ending bukan 12 tapi pada harga pokok yaitu 10. Ya, ini kan tadi 120 tapi harga pokoknya 100. Merchandise inventory ending 12 tapi harga pokoknya 10. Ya. Ini kan COGS sebenarnya. Ya, COGS-nya berarti 90. Nah, 160 kurang 90 kan 70, kurang FP30 ketemu 40 juta. Ya, ketemu 40 juta. Jadi laba operasinya laba operasinya si anak ya, si cabang itu adalah 22. Ditambah laba internalnya dia 18 sehingga totalnya jadi berapa? 40. Ya, totalnya jadi 40. Ini kalau ada kasus penjualannya pusat ke cabang pakai markup, ada diskusi? Pak, bagaimana nasibnya ini nih? Unrealized branch profit yang tadi kan 20, sekarang berkurang 18, berarti kan tinggal 2. Nanti waktu di akhir, waktu mau buat eliminasi, mau buat laporan keuangan gabungan, lalu ada eliminasi, itu dihapus pasti. Branch income kan juga masih ada 40 ya, itu juga pasti dihapus waktu buat eliminasi. Home office kan juga masih ada, ya kan? Home office masih ada nih, 22, ya kan? Apalagi yang masih ada? Branch berapa? Investment in branch 200. Itu juga nanti pasti dihapus waktu bikin eliminasi. Ya, ini hanya dibatasi khusus untuk kasus waktu ada penjualan barang dari pusat ke cabang, lalu ada margin, ada markup. Bisa jadi masih bingung, nanti dibuka lagi rekamannya, dilihat di Excel-nya atau dilihat di PowerPoint. Ya, ini sama kasusnya kayak ini. Berarti 100 harganya, tapi si pusat pengen dapat margin 20%. Bedanya apa? Ketika dia mencatat bentar ya, saya izin bentar ya. Beri waktu. Saya lanjut. Bedanya dengan yang pertama tadi, yang pertama ini kita mencatat shipment to branch-nya pada harga pokok. Kalau yang kedua ini kita catatnya pada harga total shipment to branch-nya. Kalau di cabang nggak ada perubahan sih, tetap shipment from home to home office 120. Yang bedanya di sini, tadi shipment to branch-nya hanya 100 kan. Di sini di total semua.
ujungnya sih sama nanti hasilnya kayak yang tadi ya. Berarti pengakuan unrealized-nya nanti di belakang. Ya, pengakuan unrealized-nya nanti di belakang. Nah, di sini pengakuan unrealized-nya. Jadi ketika di akhir branch menghitung dia tinggal punya 12, ya, dia tinggal punya 12, maka kantor pusat akan melakukan penyesuaian. Jadi shipment to branch unrealized branch profit-nya diakui di belakang. Lalu kemudian setelah dihitung, oh tinggal 2 kok unrealized branch profit-nya, berarti ini berkurang 18. Udah, sama aja sih, jurnal ini hanya letaknya di belakang. Tadi kan sudah di awal. Ya, yang ini khususnya yang 20 ya. Kalau 18 sama-sama di akhir. Ujung-ujungnya sama kok. Ya, sama nanti tampilan income statement-nya si branch, sama nanti closing-nya si branch sama. Ya, nggak beda dengan yang depan. Hanya pengakuan mana tadi? Ini unrealized branch profit kalau tadi di awal, maka yang ini dilakukan di akhir. Itu bedanya. Oke. Mau masuk kasus lain nih, topik lain. Ada pertanyaan dulu nggak? 5.30. Bisa aja selesai sebelum jam 6 nih. Kasus apa lagi nih Pak Agus? Tadi kirim barang, ada yang pakai harga pokok, ada yang pengen margin, tapi ini pakai margin, tapi ada biaya angkut. Pakai margin, tapi ada biaya angkut. Ya, contoh nih, pusat kirim ke cabang, ya harga pokok 10, oke, ditagih 125%. Berarti kan 10 tambah 2.500.000 kan. Ada lagi ongkos kirim yang dibayar oleh pusat 500. Berarti shipment to branch. Ini kita pakai pendekatan yang pertama tadi di mana kita catat shipment to branch-nya pada harga pokok ya, berarti 10 ya. Lalu ada unrealized profit di depan, berarti kita buat jurnalnya 2,5. Ditambah cash ya 500. Total kreditnya nanti jadi investment to branch 13. Investment in branch 13. Ingat, sekali kita buat di pusat branch office atau investment in branch, buat juga di cabang home office yaitu 13. Sama ya, selalu sama nih. 13 to 13. Nah, shipment from home tadi kan sudah disampaikan selalu dibuat sebesar harga pokok menurut kacamatanya cabang. Harga pokoknya cabang kan 12,5 ya udah 12,5. Tapi ada freight in. Ya, ada freight in. Oke, jadi freight in itu cash-nya memang dibayarkan oleh pusat, tapi pengakuan freight in-nya dilakukan di cabang. Ya, freight in-nya dilakukan di cabang. Jadi ini dianggap biaya angkutnya ditanggung pembeli kan, biaya angkutnya ditanggung oleh pembeli. Ya. Pada akhir tahun, ini kasusnya loh ya. Ada pertanyaan nggak kasus ini? Investment in branch 13, shipment to branch 10, itu harga pokok, 2,5 ini unrealized branch profit, cash ini biaya angkut. Buat cabang dia nyatatnya harga pokoknya itu 12,5, buat cabang kan harga pokoknya 12,5 ya. Ada biaya angkut 500, freight in, ya, yang cashnya dibayarkan oleh pusat, lalu home office adalah total debit. Di mana home office yang dikredit sama dengan investment in branch yang ada di debit. Nah, di akhir tahun dapat informasi 75% penjualan inventory, ada 75% penjualan inventory yang dikirim oleh pusat. Jadi pusat tadi ngirim 12,5, 75%-nya terjual. Ya, 75%-nya terjual. Ya. Sehingga mana kalkulator. 75%-nya itu kalau dihitung, saya ambil kalkulator dulu ya. 12.500.000 habis dulu. Excel. $12.500.123 ya, dikali 75%,
muncul 9.375.000. Sorry, sales. Pada akhir tahun diperoleh informasi terdapat 75% penjualan luar yang dikirim oleh pusat. Ya. Lalu ada merchandise inventory ending 3125, freight in-nya 125. Home office, shipment from home. Bentar. Ini tadi 12.500.000. Ya, 12.500.000. 75%-nya 19.375. Ya, 9.375. 9.375. Ntar ya, saya lihat catatan salesnya dari mana. Kalau tadi dia beli 12.500.000, berarti sisanya 25%, 3125. Ketemu ya. Jadi 3125 ini adalah sisa, ya, sisa barang yang dia beli dari pusat, ya kan? Sisa barang yang dia beli dari pusat. Freight in 125 dari mana? Tadi ada freight in yang dia akui 500.000. 500, 123. Berarti ketemu ya, yang 125.000 itu dari mana ya? 125.000 dari mana? Salesnya 9750, ya, tentu tidak sama dengan 12.500.000. Tadi saya keliru ya. Saya kalikan ini kok dapat 3125 gitu ya, dapat dari mana angkanya? 12.500 kali 75% kan dapat 9375 kan? Kok nggak sama dengan 9750 ya? Jelas nggak sama. Karena ini kan mengalihkan harga pokok, dia kan beli barang 12,5 kan? Terus dia jual 75%, dapatnya 9375. Iya, tapi kan ini harga pokok. Jadi saya sempat ingin tahu 9750, ya itu harga jual kan? Harga pokok kan nggak selalu lama dengan harga jual. Tapi 3125 terbukti ya, dari 12,5 yang dibeli tersisa 25%, ketemu 3125. Dari 500.000 freight in tinggal 25%, ya, ketemu 125. Ini given nih sales, ya, ini given sales. Oke, jadi tidak mengalih 75% dengan 12,5. Karena kalau kita kalikan 75% kali 12,5 itu sama dengan kita mengakui COGS dong, padahal ini kan sales revenue. Oke. Karena masih ada sisa barang ini yang 25%, si cabang kemudian kirim kembali merchandise inventory tadi ke pusat. Biaya pengirimannya 100. Ya, biaya pengirimannya 100. Berarti barang tadi yang dia dapat shipment from home di debit itu dia kredit dong. Kayak retur pembelian kan. Freight in yang tadi dia akui 500, kan masih sisa 125, dia kredit dong. Plus dia tambah cash 100. Cash kan dibayar sekarang oleh cabang waktu dia kirim kembali ke pusat. Di total lah kreditnya, ketemu home office 3350, berarti mengurangi equity ya, namanya home office 3350. Setiap kali home office di debit, kreditlah branch office. Nominalnya sama. Kalau pusat, tadi kan ada shipment to branch 10. Sekarang diakui, balik lagi ya, 25%-nya dari 10 berapa? 2.500.000 ya. Ada unrealized branch profit ya, ada unrealized branch profit 625.000. Nah, ini yang kita mau hitung. Dapat dari mana 625.000? Ini kan 2.500.000 nih. Ya, 2.500.000.
Oke. Yang diakui kan atau yang sudah terrealisasikan 1875. Berarti yang belum terrealisasi 625 ya. 625. Inilah pengakuan unrealized branch profit ya. Yang tersisa ya kan, yang tersisa. Karena kan dia tadi mengakui unrealized branch profit 2,5. 2,5-nya itu terjual 75% ya. Ketemu berapa tadi? Terjualnya 75%, ketemu 1875. Berarti kan masih ada sisa unrealized branch profit di cabang 625, tapi karena barangnya kembali, maka unrealized branch profitnya di debit dong 625-nya. Jelas ya? Nah, tadi 3350 itu pendekatan yang saya pakai kan, setiap kali branch mendebit 13, maka cabang mendebit home office 13. Oke, sorry, yang ini. 3350 ini 3350. Kalau shipment to branch tadi kan menghapus ya. Menghapus shipment to branch yang 10, tersisa 25%, didebitlah 2,5. Jadi kembalikan ke pusat. Unrealized branch profit tadi dapat dari mana? Masih ada sisa 25% di cabang. Karena dikembalikan, maka unrealized branch profitnya di debit. Ya. Kalau ini dapat dari mana loss ini? Nah, kalau pakai pendekatan balancing, berarti debit selisihkan dengan kredit. Oh, masih ada 225. Itu pendekatan paling praktis. Tapi pendekatan kedua ini bisa dihitung. Anda bayangkan ya, harapannya dengan mengirim barang ke cabang seperti ini, dia berharap semua terjual. Tapi ternyata masih ada sisa 25, dikirimlah ke pusat. Berarti sebenarnya mereka ngakuin ada kerugian gitu ya, ada kerugian karena transaksi ini. Transaksinya sebesar berapa sih yang diakui sebagai kerugian? Ya sebesar 225.000. Ya, sebesar 225.000. Jadi loss ini dianggap karena harusnya tadi dijualnya itu harapannya nanti bisa bisa terjual semua. Ternyata masih ada sisa, dikembalikan. Nah, karena dikembalikan, akhirnya pusat dan cabang ini rugi berapa sih ya? Ruginya kan yang ini. Dia terpaksa bayar biaya angkut 100, sama tadi dari yang 500 masih ada sisa 125 kan? Coba kalau ini semua terjual, kan freight in-nya habis, nggak perlu dihapus, ya kan? Nggak perlu dihapus, nggak perlu dikembalikan ke pusat kan? Berarti 225 ini dari mana ngitungnya? Bisa tadi pakai AJI balancing, atau bisa pakai lihat ini nih, logikanya adalah dengan pengembalian barang ini maka harus nanggung 100.000, cabang yang nanggung, dan yang pusat tadi 500, itu terpaksa ada 125 yang nggak worth it. Berarti totalnya berapa? 225. Gitu ya. Ada diskusi? Kalau yang shipment from home jelas. Itu persediaan yang tersisa kan, 25% dari 12,5. Kalau 125 jelas, tadi ada freight in 500, tersisa 25%, dikembalikan ke pusat. 100.000 jelas di sini, dibayar oleh cabang. 3350 ya, mentotal yang ada di kredit. Shipment to branch, tadi ngirimnya 10 juta, balik 25%, berarti 2,5. Tadi ada unrealized profit 2,5, sudah terjual 7,5, berarti sudah realize 75% kan? Masih ada 625.000, terpaksa kembali. Ya. Kalau 3350 ini tadi ya, home office di debit, berarti branch office di kredit. Nah, berarti loss-nya selisihnya aja. Atau itu tadi, dengan adanya transaksi ini terpaksa harus kirim ulang ke pusat 100, dan ada freight in-nya pusat yang terpaksa tidak worth it ya, 125. Ketemulah 225. Nggak ada diskusi? Contoh 2.
Mirip kayak tadi nanti ya, kita akan ketemu loss yang merupakan akumulasi dari kerugian karena transaksinya terlalu nggak terjual semua. Pelan-pelan ya, karena panjang angkanya nih, banyak informasinya. Pusat ke cabang A, jual barang 50 juta harga pokok. Jadi ini tidak ada isu markup. Ada ongkos kirim 2 juta. Oke. Jadi dibayar oleh A ongkos kirim 2 juta, ya, ada shipment to branch 50 sehingga debitnya namanya investment in branch A, ya. Investasi di cabang A 52. Berarti cabang A langsung home office dong 52. Karena dia dapat dari home, shipment from home, ya 50, mengakui freight in 2 juta. Ya, mengakui freight in 2 juta. Oke. Nah, dalam perjalanannya, ya, ternyata cabang B, tadi kan pusat ke cabang A ya. Pusat ini punya cabang B, kehabisan inventory, minta kirim dari cabang A. Cabang A tadi kan dapat barang dari pusat, ya. Cabang lain dapat barang dari pusat. Ini terpaksa harus dikasih ke cabang B. Gimana jurnalnya masing-masing, kantor pusat, kantor cabang A, dan kantor cabang B. Ya. Kita lihat kantor cabang A dulu deh. Kantor cabang A tadi punya shipment from home 50. Itu terpaksa di kredit. Punya freight in tadi 2 juta, itu juga di kredit. Ya, di kredit. Nah, rupanya waktu cabang A kirim, dia tanggung 1,2, udah ada cash 1,2. Ya, ada cash 1,2. Nah, semua yang ada di kredit dia itu di total di debit namanya home office. 53.200. Nah, karena cabang A mengakui home office 53.200, berarti kantor pusat nanti harus ngakuin apa? Investment in A 53.200. Itu dulu ya. Jadi investment kantor pusat, akun yang kita lihat investment in A dulu 53.200. Dapat dari mana itu? Karena di cabang A ada 53.200 home office. Shipment from home 50 tadi jelas, ini dihapus. Freight in yang dikredit ini juga dihapus. 1,2 itu ada di atas informasinya. Kita lihat yang B. Yang B itu ngakuin shipment from home 50. Seakan-akan home langsung kirim ke B, padahal tadi ke A dulu baru ke B. Harganya memang 50 kan. Ya. Nah, kok di sini ada freight in 1,8? Karena 1,8 ini seakan-akan kalau dari awal pusat langsung kirim ke cabang B, seandainya nggak lewat A ya, itu keluarnya 1,8, makanya diakui freight in 1,8. Gitu ya, ini dikatakan. Kalau pusat kirim ke B itu sebenarnya habisnya 1,8. Ya. Maka dia ngakuin 1,8. Seakan-akan kalau tadi dari awal pusat ngirimnya ke cabang B, maka jurnalnya kayak gini. Kita lihat jurnal ketika pusat ke cabang A kan kayak gini kan? Ya enggak? Pusat ke cabang A kan cabang A-nya shipment from home, freight in to home office. Kalau cabang B tadi sama, shipment from home, freight in to home office, tapi ininya 1,8. Ya. Jadi ketika cabang B buat jurnal itu mirip kayak pusat langsung kirim ke cabang B. Jadi cabang B ini nggak begitu sulit jurnalnya, mirip kalau tadi ya, pertama kali pusat kirim ke cabang A. Oke. Nah, ketika cabang B mengkredit home office 51,8, berarti kan kantor pusat harus mendebit investment in branch B 51,8. Berarti sudah 2 akun di kantor pusat yang kita tahu ya. Investment in branch B itu dapatnya dari sini. Home office 51,8 di cabang B. Investment in branch A di sisi kredit itu dapat dari debitnya cabang A, home office 53,2. Oke. Kita lihat lagi akun yang lain di kantor pusat. 1,4 tunggu dulu, dapat dari mana? Shipment to branch A 50. Tadi kan ada shipment to branch A 50. Karena E sudah geser ke B, berarti kan ini sudah harus dihapus oleh pusat. Makanya dia mendebit shipment to branch E 50. Diganti dengan shipment to branch B 50. Ya.
Nah, dapat dari mana 1,4? Ya diselisihkan aja, 518 tambah 50 diselisihkan dengan 53 tambah 50. Tapi 1,4 itu bisa di logika, ya. 1,4 itu bisa di logika. Dapat dari mana kira-kira 1,4? Jadi di sini kalau kita lihat, ya, di sini kalau kita lihat, ruginya itu berarti 1,8 ditambah sebentar, ada cara hitungnya, ketemu 1,4, ya. Awalnya tadi ada ongkos kirim 2 juta. Oke, lalu kantor cabang bayar ongkos kirim 1,2. Ya kan? Berarti totalnya kan 3.200.000, ya, 3.200.000. Oke. Nah, 3.200.000 itu kan total ongkos kirim. Ternyata ongkos kirim dari pusat ke B itu 1,8. Ya kan? 1,8. Sehingga ada selisih 1,4. Jadi 2 juta itu ongkos kirim pusat ke cabang A, ya. Kemudian cabang A ke cabang B itu 3,2. Ya, 3,2. Padahal kalau yang normal kan kirimnya pusat ke B itu 1,8. Berarti mereka rugi 3,2 kurang 1,8. Berapa ketemunya 1,4? Jadi 1,4 bisa pakai pendekatan balancing atau bisa pakai pendekatan logika tadi. Ya, total yang dikeluarkan dibandingkan dengan yang harusnya dikeluarkan. Ya, total dikeluarkan 3,2. Yang harusnya dikeluarkan 1,8, berarti mereka rugi 1,4. Ya, yang nyatat kerugian siapa? Sama kayak yang sebelumnya tadi, ya. Yang nyatat kerugian adalah kantor pusat. Di sini juga yang nyatat kerugian adalah kantor pusat. Pertanyaan sebelum masuk ke isu lain ini, berarti kita sudah bahas yang agak berbeda adalah kalau ada penagihan harga yang berbeda dari harga pokok. Kalau ada freight, ya, kalau ada freight baik dari pusat cabang atau antar cabang. Yang berikutnya ada lagi nih. Oh, ini jauh lebih melandai sih. Nggak susah-susah amat kayak penagihan yang melebihi harga pokok atau freight tadi, ya. Ini berarti pengalokasian expense. Contoh, cabang bayar 50 juta. Cabang itu keluarkan cash 50 juta. Yang sebenarnya itu adalah biaya promosi bersama pusat dan cabang. Anggap aja pusat cabang setuju bahwa sebenarnya itu promosi bobotnya sama 50%, 50%. Berarti expense-nya cabang cuma 25 dong. Ya kan? Expense-nya cabang cuma 25. Sisanya yang 25 itu kan bebannya pusat. Berarti ketika dia bayarin bebannya kantor pusat, boleh dong liability-nya kantor pusat di debit 25. Ya kan? Ingat loh ya, setiap kali cabang mencatat home office di debit, berarti kan kantor pusat akan catat branch di kredit 25. Nah, debitnya apa buat home office? Yaitu promotion expense-nya kantor pusat. Betul ya? Karena kan 50 juta itu expense-nya cabang 25, expense-nya pusat 25. Jadi hanya dari total biaya yang pusat akui berapa, cabang akui berapa. Di sini katanya sama rata. Berarti 25 ya, karena pengeluarannya kan 50. Ya. Ada lagi contoh lain. Ada biaya listrik 10 juta. Ada biaya umum 20 juta. Ya. Ini sudah terlanjur dibayar oleh PT Pusat. Anggap aja pusat sudah keluar cash di kredit 30 juta. Ya, sudah keluar cash di kredit 30 juta. Berarti waktu itu Anda bisa bayangkan, di sini nggak ditulis ya. Waktu kantor pusat bayar 30 juta, dia utilities expense 10, miscellaneous expense 20, cash di kredit 30. Itu jurnalnya kantor pusat pertama kali. Ya, utilities expense 10 di debit, miscellaneous expense di debit 20, cash 30. Udah, itu pasti ya. Nah, sekarang kemudian dia bagi. Hey, cabang A, cabang B, ada loh bagian yang harus kamu akui, ya.
10% yang A, 10% yang B. Berarti dari 30 juta itu ya ada bagian dari cabang A yaitu 3 juta, sehingga kantor pusat akan mengakui investment in A 3 juta dan investment in B 3 juta. Sudah langsung aja. Setiap kali kantor pusat mencatat cabang A 3 juta, berarti cabang A catat home office 3 juta. Ada cabang B 3 juta di kantor pusat, berarti cabang B catat home office 3 juta. Udah, itu otomatis. Nah, utilities expense yang tadi diakui oleh kantor pusat 10 juta, itu kan bebannya kantor pusat cuma 80%. 80% dari mana ya Pak? Loh, kan 10% buat A, 10% buat B. Berarti bebannya kantor pusat cuma 80 kan? 20%-nya dihapus kan? Makanya utilities expense-nya dikredit 2 juta. Total 20 juta yang bebannya kantor pusat 80%, 20%-nya dihapus. Berapa 20%-nya 24 juta. Itulah asal dua jurnal ini ya. Makanya saya bilang, jurnal ini muncul karena di awal tadi tidak kelihatan di sini, kantor pusat bikin jurnal. Utilities expense 10, miscellaneous expense 20 di debit. Cash di kredit 30. Itu sudah dilakukan pusat. Sekarang ayo bagi-bagi beban. Ya. Dari total 30, branch E bebanmu 3 juta, branch B bebanmu 3 juta. Muncullah ini investment in A dan B. Berarti A dan B akan catat home office masing-masing 3 juta. Tadi dia ngakuin utilities totalnya 10. Padahal beban dia cuma 8, berarti 2 juta dihapus. Tadi dia ngakuin miscellaneous expense 20. Padahal beban dia cuma 16. 80% dari 20 juta kan 16, berarti 4 juta dihapus. Nah, sekarang cabang A harus ngakuin utilities expense. 10% dari 10 juta, berarti 1 juta. 10% dari 20 juta, berarti 2 juta. Sama kayak cabang B. Udah, selesai deh perkara. Ya. Nah, ini kayaknya ujung nih. Ini kayak rekonsiliasi bank. Mirip kayak rekonsiliasi bank. Tapi sebelum sampai sini silakan kalau ada mau diskusi. Oke. Ada kasus kayak gini. Per 31 Desember ya, di cabang ada kan akun home office ya. 452 300. Tapi di pusat ada akun branch office 492 loh. Tadi kata Pak Agus kan harus sama tuh. Nah, itu saya bilang berarti ada kemungkinan beda waktu pengakuan sama ada kemungkinan kesalahan. Jadi jangan mengejudge dulu ya. Ayo kita rekonsiliasi sama-sama. Itu namanya rekonsiliasi ya, menyamakan. Ya. Kamu kayak gitu itu ngejudge. Mari kita rekonsiliasi. Kita cari tahu kenapa bisa beda. Ya. Nanti pasti akan ketemu yang sama. Ayo kita lihat. Rupanya cabang ya pernah kirim cek ya untuk pusat 12 juta. Tapi pusat baru terimanya 4 Januari nanti. Padahal ini kan per 31 Desember. Berarti logikanya cabang itu waktu kirim cash buat pusat, berarti cashnya di kredit. Berarti debitnya kantor cabang apa? Home office. Ya kan? Berarti home office-nya cabang udah bener. Home office to cash. Kantor pusat yang belum nyatat apa? Cash to branch office. Sorry, branch office to cash. Ya kan? Cabang kirim cek 12 juta. Berarti cabang sudah jurnal, cash di kredit, home office di debit. Oh, berarti pusat belum mendebit cash dan belum mengkredit branch office. Berarti branch office-nya pusat ini kekecilan. Harusnya tambah 12. Betul nggak? Ya kan? Branch office-nya itu harusnya, home office 480, jurnal pusat 12, ya kan? Jadi akun branch yang ada di buku pusat 492 ya, itu harusnya harusnya dikoreksi. Ya, harusnya dikoreksi. Makanya di sini buku pusat itu investment in branch-nya berkurang 12.
ya, berkurang 12. Di sini masih 492, harusnya kan dikredit ya, berkurang ya. Makanya tadi saya bilang ini cabang sudah benar jurnalnya per 31 Desember, yaitu apa? Cashnya dikredit karena kirim cash. Debitnya apa berarti? Yang mengurangi liability namanya home office. Berarti rekening home office sudah benar. Ya, rekening home office sudah benar. Pusat belum mendebit cash ya dan belum mengkredit branch office. Berarti harusnya 492 kegedean kan? Kurangilah dengan berapa? 12. Ini ya. Kemudian pusat sudah kirim inventory ke cabang. Tapi cabang ini di Desember 2019. Cabang baru terima Januari 2020. Coba diingat-ingat. Jurnal kalau pusat kirim inventory ke cabang. Ya. Kalau pusat kirim inventory ke cabang berarti kan investment in brands di debit, shipment to brands di kredit 25. Berarti angka branch 492 di pusat sudah benar. Home office yang ada di cabang yang belum dicatat. Harusnya cabang itu mencatat shipment from home to home office. Berapa? 25. Berarti 452 ini masih kecil. Harus ditambah 25. Betul kan? Shipment in transit 25. Bukunya cabang, home office ini kan bukunya cabang ya. Nama akunnya home office, tapi ini bukunya cabang home office. Masih belum mencatat ada tambahan inventory 25. Makanya ini lambangnya kan plus. Nomor 4. Biaya promosi 8,5. Ya. Harusnya jadi expense-nya cabang. Ya, harusnya jadi expense-nya cabang. Berarti pusat itu waktu mencatat gini. Mirip kayak tadi alokasi biaya ya. Berarti nanti pusat akan mencatat saya jadi lupa. Ketika 8,5 dialokasikan oleh pusat ke cabang, berarti investment in brands 8,5. Ya kan? Investment in brands 8,5, cash-nya 8,5 kan? Dia bayar untuk cabang. Udah benar sama pusat. Ya. Berarti brands yang ada di buku pusat ini udah benar. Cabang benar udah nyatat juga. Ya. Promotion expense to apa? Home office tapi salah angka, bukan 8,5 tapi 5,8. Berarti terlalu kecil nih angka branch office, ya, angka home office di buku cabang, bukan 452, harusnya nambah berapa? Selisih 8,5 dan 5,8. Berapakah itu? 2,7. Jadi 2,7 itu selisih antara 8,5 dan 5,8. Sehingga kalau buku cabang, akunnya namanya home office, di total ketemu 480. Buku pusat yang akunnya namanya branch office di total juga setelah dikurangi 12 ketemu 480. Ya udah tinggal dibuat jurnal. Yang salah di sini kan kantor pusat ya. Kantor pusat salah di sini. Branch office harusnya berkurang 12. Makanya dia buat jurnal koreksi, branch office dikredit atau investment in branch dikredit 12. Debitnya apa? Lihat lagi kasusnya tadi yang 12. Oh, ada cash yang belum dicatat oleh pusat. Berarti ini cash in transit to investment in branch. Terus cabang tadi salah mencatat home office. Harusnya ada shipment from home 25. Makanya home office-nya berkurang. Nah, home office ditambah 25 dong. Ya kan? Ditambah 25 di sini. Debitnya apa? Shipment from home. In transit. Ya kan? Ada promotion expense yang tadi harusnya dicatat 8,5. Dia cuma catat 5,8. Berarti masih kurang promotion expense-nya berapa? 2,7. Ini kan mirip sekali lagi dengan rekonsiliasi bank. Yang salah siapa? Bank atau perusahaan? Itu tergantung nanti. Jurnal koreksinya nanti akan dibuat seperti ini. Pak, gimana nanti kalau pusat, ini kan pusat belum terima ya. Gimana nanti kalau pusat terima tanggal 4 Januari, cash dari cabang? Ya sudah, pusat nanti akan buat jurnal cash di debit, cash in transit di kredit. Berapa? 12. Bagaimana kalau cabang nanti terima barang dari pusat, tanggal 8 Januari, ya sudah. Berarti shipment from home in transit di kredit, debitnya apa? Shipment from home tanpa in transit. Ya.
Itu nanti kalau mereka terima cash atau terima inventory dari pusat atau dari cabang. Dan berakhirlah pertemuan hari ini. Anda sih nggak nanya di pas jam 6. Ada diskusi dulu. Kalau tidak ada, saya buatin daftar mengajar. Jangan tanya presensi dulu ya, segera saya beresin. Baru ini 12, 19, 01, 09. Betul ya, Mel? D 12, 19, 01, 09 ya? Iya, betul, Pak. Oke. Pak, Ya, untuk materinya kayaknya belum di-upload deh, Pak. Soalnya di Google Classroom nggak ada. belum ada di Google Classroom. Iya, Pak. Waduh, Anda ngomong dari tadi. Nanti saya cek ya. Saya sudah memang mendekati jam 4 tadi baru saya ini. Nanti saya cek lagi. Segera saya masukkan ya. Oke, Pak. Kayak gini Makasih. kan Anda berarti fokus ke materi saya nih. Nggak apa-apa lah. Nanti lihat rekaman ya. Rekaman saya stop dulu. Stop recording. Stop recording.